65 Sulawesi, depan Klenteng Sulawesi. Meledaki depan Sulawesi. Kebakaran yang terjadi di toko mesin jahit di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menewaskan pemiliknya. Korban terjebak di lantai 3 ruko saat kebakaran terjadi. Sempat terjadi ledakan saat kebakaran yang menghanguskan toko mesin jahit di lantai dasar. Penghuni ruko terjebak di lantai 3 akibat asap pekat dan tertutupnya akses keluar. Tim damkar pun terpaksa menjebol akses menuju lantai 3. Setelah api berhasil dipadamkan, korban dievakuasi dalam kondisi sesak nafas dan segera mendapat bantuan medis. Akibat kebakaran, barang-barang dagangan yang berada di lantai 1 ludes terbakar. Aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial setelah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencuri beca motor ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan langkah pelaku. Salah satu pelaku, yakni Panji, 30 tahun, sempat berusaha kabur saat hendak ditangkap di kawasan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni Adit, 27 tahun. Saat digeledah, polisi menemukan ganja. Dua pelaku mengaku telah menjual 1 unit beca motor hasil curian kepada seorang penada. Keduanya merupakan spesialis pencurian bentor yang beraksi hampir di 15 titik di Kota Padang. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Udah mulai pemirsa. Katanya karena panjang liburnya. Iya, jadi belum panas nih mesinnya. Panas. Meskipun tadi di jalanan udah sangat panas sekali pemirsa. Baru keluar jam 6 sedikit udah merayap jalanan. Artinya umum juga. ini warga Jakarta dan sekitar sudah mulai aktif lagi pemirsa. Yes. Untuk mencari cuan kembali setelah kemarin libur panjang, berkali-kali libur panjang. Tapi gak usah sedih, Lagalu dan juga pemirsa. Nanti di akhir bulan ini juga ada long weekend lagi. Masih ada lagi? Masih ada tanggal 27 Juni pemirsa. 27 Juni, berarti bulan ini total ada 3 kali long weekend ya? Oke, bulan ini 27 Juni. Oh, Juni? Iya. Kemarin ada. Kemarin berarti bulan Mei ada. Di awal kemarin tadi ya. Oke. Kemarin, sekarang gue jadi nabung lagi. Cari cuan lagi buat liburan lagi untuk kedepannya. Liburan lagi. Tapi kan pernah nggak libur tetap? Enggak, nemenin pemirsa kan Nemenin setia pemirsa banget dong. nih. Dan yang pasti hari ini kita punya banyak sekali berita. Banyak sekali pemirsa. Banyak sekali informasi. Kemarin juga ada pemanggilan 3 menteri ke Hambalang. Hari ini katanya pro kontra apa lagi nih? Pertambangan nikel. Tambang nikel Di Raja Ampat ya. Ramai banget di media sosial ya. Aduh, dan hari ini memang sih. katanya Bahlil akan memberikan statement. Kira-kira apa statementnya pemirsa? Apakah memihak atau tidak? Ya, tentu saja berbagai informasi menarik juga akan kami hadirkan di sini, termasuk juga jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Nanti sore pemirsa, Ini. meskipun kita mengetahui keunggulan dari permainan Jepang ini, kualitas, fisik, tradisi, semuanya unggul. Ini Tapi waktunya nggak apa-apa. Indonesia Kita untuk optimis. menguji diri ya. Ya. Kita harus optimis pemirsa. Kita harus optimis. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Baik, saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, saya Prams Jaya, inilah hasil selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha sudah berakhir kemarin. Ya benar pemirsa, dan hari ini aktivitas warga Jakarta sekitarnya kembali normal, termasuk lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang kembali macet. Ya pemirsa, ruas jalan raya di Kalimalang pemirsa dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jakarta Timur, ribuan kendaraan memadati jalan yang tengah mengarah ke pusat perkantoran di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan sekitar 10 hingga 15 km per jamnya. Bahkan tak jarang pemirsa, laju kendaraan terhenti di beberapa titik karena banyaknya kendaraan. Usai momen libur panjang kemarin ini, para warga sudah kembali melakukan aktivitas normal seperti sekolah dan juga perkantoran. Sebelumnya, pada libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha yang dimulai Jumat lalu hingga Senin kemarin, membuat sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta sempat lengang. Ya, kalau informasi kemacetan sudah ada di sekitar kita, informasi peristiwa lainnya ada juga. Benar pemirsa. Menghantui kita juga nih, ini ada lagi-lagi informasi bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran hampir setiap hari ada loh pemirsa. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Hei, sini! Aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan tahap berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini masih dari informasi kebakaran pemirsa yang kali ini melanda Wihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari, membakar ribuan patung dan juga ornamen keagamaan. Ya, hingga kini masih dilakukan penyelidikan oleh petugas penyebab dari kebakaran tersebut. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Wihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan 1 patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu 1, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya, Pak, kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang itu barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Udah, saya telepon. Udah.
Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu korban kebakaran yang masih mengungsi di Penjaringan ini masih membutuhkan bantuan. Ya, benar sekali pemirsa, ini para pengungsi juga membutuhkan tempat tinggal karena diminta meninggalkan pengungsian dalam beberapa hari. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung mau ngontrak kemana, semua juga nggak ada, buat ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini sebanyak 800 kepala keluarga yang artinya sebanyak 3.200 jiwa kurang lebih ya pemirsa ini kehilangan tempat tinggalnya dan mereka sekarang disuruh pindah dari tempat pengungsian. Ya mengingat tinggal di tenda juga berhari-hari itu nggak nyaman ya kalau udah pemirsa. Nyaman. Tapi semoga kita berharap ya pemerintah ataupun yang bisa memberikan solusi akses terhadap bantuan untuk tempat tinggal itu bisa memberikan solusi cepat untuk mereka-mereka ini memang butuh tempat tinggal. Ini yang diminta sekarang oleh warga terdampak adalah dana bantuan untuk membangun kembali rumah mereka atau seenggaknya tadi seperti kalau bilang adalah mencari tempat tinggal sementara, mungkin kontrakan, karena mengingat juga keluhan dari warga di sana, sulit mendapatkan kontrakan di daerah sana karena memang sudah penuh. Itu dia, dan yang jelas yang penting sekali harus adalah kalau dana bantuan itu kan sifatnya sementara. Mungkin lebih ke bagaimana lapangan pekerjaan diciptakan sehingga mereka bisa terbantu secara kontinuitinya dan menghidupi keluarganya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Pram dan pemirsa. Diterjang hujan deras serta angin kencang, sebuah rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat ambruk. Nah ini pemirsa, beruntung 2 penghuni selamat setelah berusaha keluar ketika atap rumah mulai berjatuhan. Beginilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Keramat Pulau Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Bangunan di lantai 2 sudah ambles dengan menyisakan puing-puing atap. Suara gemuruh disertai getaran hebat pada bangunan rumah membuat 2 penghuni panik dan langsung berlari keluar rumah. Ambruknya rumah 2 lantai ini setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Pemilik rumah pun mengaku bahwa rumah sudah pernah direnovasi, namun hanya bagian bawah saja. Diduga atap rumah tak mampu menahan guyuran hujan disertai angin kencang hingga akhirnya ambruk. Hujan deras, angin. Sama saya dengar dari bawah tuh krek-krek bunyi tuh. Pertama nggak langsung rubuh, cuman rek. Selang berapa menit, waktu rubuh tuh burak gitu. Tapi nggak ada korban sih. Udah nggak ada korban. Ini rumah abang atau gimana bang? Rumah saya. Sudah berapa lama bang rumah ini bang? Saya tinggal udah ada 25 tahun. 25 tahun ya? Iya. Udah pernah diperbaiki belum? Udah awal ini udah diperbaiki nih bawahnya dulu. Karena saya belum ada dana ya kan. Jadi saya mipil bangunnya bang. Ini udah keropos atau seperti apa sih bang pas saat kejadian sendiri? Pas kejadian emang udah keropos bang.
Sudah propos ya, Bang? Propos ya. Akibat kejadian ini, 2 penghuni rumah harus mengungsi di pos dinas kebersihan. Mereka pun berharap adanya bantuan renovasi rumah dari Pemprov DKI Jakarta agar dirinya bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, kita akan kembali lagi ke Penjaringan Jakarta Utara untuk mengetahui bagaimana sih informasi terkini dari pengungsian korban kebakaran di sana. Dan kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto. Ya, halo selamat pagi Jessica. Kalau Anda lihat Jessica, pada hari ini masih banyakkah warga yang mengungsi di sana? Bagaimana distribusi makanan dan juga dapurnya? Ya, selamat pagi Pram, Galuh, dan juga pemirsa. Untuk terkait dari kondisi pengungsi yang ada di sini, memang tadi kami sudah mengecek gitu ya di papan data yang mana ini ada penambahan jumlah jiwa pengungsi, yang mana kemarin informasinya berada di angka 2.315 jiwa pengungsi, sedangkan pada hari ini adanya penambahan yaitu sebanyak 2.362 jiwa pada hari sudah tercatat. Lalu Pram, Galuh, dan juga pemirsa, untuk terkait kebutuhan dan lain sebagainya yang ada di sini, semua bantuan masih terdistribusikan dengan baik, yang mana contohnya makanan sejak pagi tadi sudah diberikan juga sarapan, yang mana ini menjadi jadwal perhariannya ya. Setiap pagi itu akan diberikan sarapan pagi kepada seluruh pengungsi. Dan saat ini saya sudah berada di dapur umum yang sudah disediakan sejak hari pertama kejadian atau di hari pertama tenda pengungsian ini didirikan. Nah, ini semua Pram, Galuh, dan juga pemirsa, Anda dapat lihat bahwa seluruh menu-menu makanan untuk disantap nantinya oleh para pengungsi dimasak di sini dengan seluruh bahan-bahan yang tersedia, dan seluruh bahan-bahan dari pemotongan, penggorengan nanti juga pada saat sudah telah matang begitu akan dikemas di sini dan langsung didistribusikan kepada seluruh pengungsi. Lalu Galuh, Pram, dan juga pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah bersama dengan salah satu komandan BTB RI untuk bertanya-tanya bagaimana, adakah kendala selama pendistribusian makanan di sini. Halo Bapak namanya siapa Pak? Saya dengan Taufik Hidayat. Okay. Pak Taufik, kita mau bertanya, dari hari pertama kejadian ini, kebakaran di pemukiman padat Kapuk Muara, ini sebenarnya ada nggak sih Pak kendala-kendala terkait bahan makanan ataupun pendistribusian kepada masyarakat ini, gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah sejak hari pertama berdirinya posko tidak ada kendala sih sebenarnya, karena untuk bahan makanan kita bisa dapatkan di pasar-pasar terdekat, dan memang kebetulan area ini tidak jauh dari pasar juga, jadi sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan masakan gitu. Untuk pendistribusian pun ya alhamdulillah karena sudah terdata, sudah terakomodir semuanya, bisa didistribusikan dengan baik semuanya. Oke, baik Pak, ini untuk terkait dari sebenarnya kan makanan ini sudah tersedia dan melimpah, dan juga pengungsi juga nggak ada yang mengeluhkan begitu ya. Nah, saya mau bertanya untuk terkait dari menu makanan, ini biasanya setiap harinya itu siapa sih Pak yang ngeset gitu ya Pak? Atau memang mungkin dari bahan-bahan yang tersedia ditemukan itulah yang dimasak gitu? Oh, baik, sebelumnya kami memang melakukan koordinasi. Kami dari Basnas berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang memang memegang kendali untuk dapur umum ini. Kita berbagi tugas, Dinas Sosial itu bertugas di makan pagi, siang, kami bertugas di makan sorenya. Nah, untuk lauk diserahkan kepada kami. Dan kami dari Basnas berusaha untuk memberikan yang terbaik. Setiap harinya kami memberikan menu yang terbaik, bisa dengan daging atau lauk-lauk yang lainnya. Nah, yang terbaik lah buat para penyintas. Gitu. Baik Pak, ini sebenarnya kan soal masalah kesehatan, itu yang paling utama di sini untuk para pengungsi di sini gitu ya. Nah, untuk SOP kebersihan ini Bapak gimana, kontrolnya gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah setiap harinya kami dimonitoring oleh tim kesehatan yang memang tiap hari datang ke sini untuk memastikan kondisi makanannya baik gitu kan. Dan memang kami ini masak di sini biar lebih fresh. Jadi hari ini masak dan di packing atau dikemas langsung didistribusikan. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mendistribusikan kepada penyintasnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih.
informasinya. Terima kasih sama-sama. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya baik Pram, Galuh dan juga pemirsa, memang terkait dari pemberian atau pendistribusian makanan di sini memang dari kemarin ini tidak ada keluhan sama sekali bagi para pengungsi, yang mana ini semua berjalan dengan baik. Air, makanan, semua sudah ada sehingga seluruh nutrisi dan juga kesehatan di sini pun terjamin bagi para pengungsi. Karena di sini pun selain dari dapur umum, tenda-tenda kesehatan pun sudah disediakan sehingga bila mana nanti pengungsi ada merasa keluhan penyakit atau lainnya dapat langsung dikonsultasikan kepada dokter yang telah ditugaskan yang berada di titik pengungsian Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ini. Sementara itu Galuh, Pram. Baik, Jessica Winoto melaporkan langsung dari kawasan Penjaringan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, akibat lepas dari pantauan orang tua, ini ada balita berusia 18 bulan pemirsa ditemukan tewas terbawa arus aliran Kali Baru di Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Ya, derasnya aliran sungai ini membuat tim SAR kesulitan untuk mengevakuasi korban. Sepertilah proses evakuasi jasad balita yang tewas akibat terbawa arus sungai Kali Baru di Cilangkap, Tapos, Depok. Derasnya aliran sungai pasca hujan deras mengguyur kawasan Depok membuat tim Basarnas kesulitan mengevakuasi korban. Ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan telentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Untuk jumlah personil, Bang? Jumlah personil itu kurang lebih hampir 100 orang dari perangkat desa, aparat setempat maupun dari relawan dan organisasi masyarakat. Bang, dari awal sampai akhir ada 24 jam atau lebih, Bang? Untuk dari kejadian, dari informasi yang masuk dan sekarang sudah melebihi dari 24 jam. Untuk kedalaman, Bang, mungkin di dasar air atau? Variatif ya, bisa sampai sekitar 1 meter hingga 120 meter lah. Setelah dievakuasi, jasad balita 18 bulan ini langsung dibawa ke rumah duka. Tangis orang tua korban seketika pecah saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Mereka tidak menduga anak yang hilang sejak Minggu pagi ditemukan tewas akibat terseret sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi pelajaran juga untuk orang tua harus siaga mengawasi aktivitas anaknya ya. Apalagi ini mengingat udah musim penghujan lagi ya. Pemirsa, di luar udah mulai mendung dari beberapa hari ini pemirsa. Mungkin untuk anak-anaknya nanti yang mau main di kali kah, di sungai kah, untuk dicegah ya pemirsa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Ya, karena sebenarnya kita sudah masuki musim peralihan ya menuju ke kemarau, tapi sepertinya terjadi anomali cuaca sehingga musim hujan masih sering terjadi. Jadi harus diwaspadai bersama gitu. Ya, kita akan berlanjut ke informasi berikutnya pemirsa. Jembatan hanyut diterjang banjir bandang, sepasang pengantin di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa menyeberangi sungai dengan menaiki rakit bambu. Nah pemirsa, tak hanya pengantin, warga lainnya yang hendak menuju kota pun kini hanya bisa mengandalkan rakit bambu sebagai akses satu-satunya. Yang bilang jangan selalu rakit, kalau begitu air nanti hanyut ya. Jadi bagaimana, ini kan cuma jalan satu-satunya, mau lewat di mana? Pemandangan tak biasa terlihat dari sepasang pengantin di Desa Tapua, Kecamatan Batanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka berdua harus menaiki rakit, menyeberangi sungai berarus deras. Bukannya tanpa alasan, rakit yang mereka naiki adalah akses satu-satunya setelah jembatan hanyut diterjang banjir bandang. Dengan mengenakan pakaian adat khas Sulawesi, mereka tetap melangkah mantap di atas rakit. Tak hanya kedua mempelai, rombongan keluarga juga harus ikut naik rakit bambu menuju rumah mempelai pria. Kondisi ini pun menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Pasalnya sejak jembatan putus hampir 2 pekan lalu, warga hanya bisa mengandalkan rakit bambu untuk menyeberang baik ke kota maupun ke desa lain. Mobilnya itu sudah dia parkir di ujung jembatan ini, kemudian untuk sampai di tujuan ini harus melalui rakit. Oh, berarti pengantinnya harus naik rakit itu. Rakit. Artinya ini salah satunya yang akses kita ini, kalau ada sebetulnya yang tapi melingkar Pak, jauh. Oh, jauh ya. Kurang lebih 2 kilo Pak kita melingkar.
Jembatan yang hanyut merupakan akses vital warga dalam menjalankan aktivitas harian dan kegiatan perekonomian. Kini warga sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk segera membangun kembali jembatan demi kemudahan warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sepertinya akan menjadi kenangan sepanjang masa, begitu menikah, kemudian menaiki rakit bambu, menyeberangi sungai. Perjuangan dalam pernikahan ayah dan ibu ketika masa muda ketika itu. Dan ini juga bisa jadi sentilan juga sebenarnya buat pemerintah setempat ya. Kalau infrastruktur ini belum ada, ini penting loh pemirsa. Sangat Selain penting. untuk mobilisasi warganya untuk beraktivitas, juga ini mobilisasi bisnis uang di sana beredar lebih cepat lagi kalau ada lalu lintas akomodasi logistik. Kalau infrastrukturnya bagus, pasti daerahnya juga akan maju. Iya. Bener banget pemirsa. Dan berikutnya pemirsa, 2 penjamret ibu muda di Medan babak belur diamuk warga. Tapi informasinya selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iSuday akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali di iSuday bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, langsung dari Ayu Center Jakarta dan kita ke informasi kriminal nih pemirsa. Baik. Ini ada 2 penjamret pemirsa, ibu muda di kota Medan Sumatera Utara ini babak belur diamuk warga. Waduh, ini para pelaku menjamret ponsel yang dipegang oleh korban. Dua jamret babak belur diamuk warga di Jalan Stasiun Belawan 2 Kota Medan setelah menjamret seorang ibu muda. Para pelaku menjamret korban yang duduk di dekat pintu sambil menggendong anaknya saat angkot mulai berjalan. Pelaku yang menaiki sepeda motor menjamret ponsel yang sedang dipegang. Korban yang berteriak rampok menarik perhatian warga sekitar. Pelaku justru menabrak angkot lain hingga terjatuh dan diamuk warga. Polisi yang datang ke lokasi menyelamatkan kedua pelaku, namun penyelamatan tidak mudah karena banyaknya warga. Saya dengar bahwasannya dia nih ngerampok HP orang bang. Jadi ditangkap warga, dipukuli warga ada. Sampai bawa belur saya lihat tadi. Selanjutnya kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang wanita asisten rumah tangga ditangkap anggota Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah membawa kabur uang tabungan milik majikannya. Nah ini pemirsa, saat ditangkap pemirsa ditemukan uang tunai pecahan rupiah dan dolar senilai ratusan juta rupiah. Banyak ya. Aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga terjadi di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, pelaku membawa kabur tas berisi uang milik majikannya usai melakukan aksinya. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan anggota Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya dari persembunyiannya di kawasan Pademangan. Petugas yang menggerebek kamar pelaku mendapati uang ratusan juta rupiah di bawah kasur. Uang tunai tersebut terdiri dari pecahan dolar Singapura dan rupiah senilai lebih dari 350 juta rupiah. Pelaku melakukan aksinya saat majikannya sedang tidak berada di apartemen. Pelaku kemudian mengirim pesan singkat ke majikannya, izin pulang kampung dengan alasan orang tuanya sakit. Saat pulang, korban pun mendapati uang simpanannya yang berada di dalam lemari raib dibawa pelaku. Korban langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan pelaku berhasil diringkus di kediamannya. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancamannya pidana penjara selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ini jadi serba salah ya Galuh ya. Di lain sisi kita membutuhkan memang asisten rumah tangga untuk membantu kita. Tapi lain sisi kita juga nggak selalu ada di rumah kan ya. Jadi harus ada batasan mungkin, ada akses-akses tertentu yang tidak bisa dibuka oleh
Tidak ada aksesnya untuk membantu rumah tangga untuk bisa masuk seperti itu. Benar, ada berangkas yang ada kodenya sehingga ART nggak bisa akses, itu sih. Atau mungkin solusi lainnya adalah nanti mau meng-hire ART lebih di interviewnya lebih ketat lagi. Lebih selektif ya. Dari lembaga-lembaga memang sudah dipercaya nih, ada pertanggungjawabannya dari situ. Ya, supaya tidak merugikan semua orang gitu. Ya baik, kita menuju ke informasi lain pemirsa. Seorang pria yang meneriaki penumpang wanita bus Transjakarta dengan perkataan teroris ditangkap polisi. Nah, ini sempat viral pemirsa, dan motif pelaku melakukan tindakan ini lantaran stres terdesak kebutuhan ekonomi. JHP ditangkap polisi di tempat kosnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku lanjut usia 69 tahun ini ditangkap karena melakukan tindak penganiayaan ringan dan meneriaki teroris kepada seorang wanita penumpang bus Transjakarta berinisial SL di halte bus Tanjung Duren, Jakarta Barat. Motif pelaku stres karena terdesak kebutuhan ekonomi. Senin pagi, korban datang ke Polsek dan akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan pelaku minta maaf, korban juga telah memaafkan, dan akhirnya korban mencabut laporan polisi. Teroris, perintah kamu, apa bentuk dari kamu? Kami jalan dulu. Sebelumnya seorang wanita pengguna bus Transjakarta berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh pria lanjut usia usai dituding sebagai teroris di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video yang diunggah korban viral di media sosial. Kasus ini tak berlanjut ke meja hijau dan berujung damai karena pelaku sudah meminta maaf kepada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Diduga akibat pengemudi hilang kendali, ini ada sebuah mobil pengangkut uang menabrak beton pembatas bus Transjakarta hingga terguling dan menutup ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur. Jadi kecelakaan lalu lintas, mobil terbalik, pickup box L300. Sebuah truk bermuatan uang ini terbalik setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar atau enggak? Kalau jelasnya sih nggak tahu, saya posisinya udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana Bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih, nggak apa-apa. Nggak ada korban juga. Nggak ada korban. Hanya luka ringan aja. Luka lecet gitu. Sempat shock juga. Sempat nabrak kendaraan lain Bang? Nggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari dia pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau menurut saya diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Sementara truk yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kembali ini informasi dari puluhan siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus yang berbeda. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah bisa. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah
program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan. Banyak sekali, tapi kan kita harus seleksi. Kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak. Terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di Barak Militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya ini pada 18 Mei lalu sebanyak 39 siswa SMP bermasalah yang telah mengikuti pendidikan Barak Militer gelombang 1 ini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing pemirsa. Ya, kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru para orang tua para siswa. Suasana haru mewarnai kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah usai mengikuti pembinaan di Resimen Armet 1 Stirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa pun tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini menampilkan sejumlah atraksi, di antaranya baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut, usai kembali ke orang tua, nantinya para siswa masih akan terus mendapat pembekalan selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku siswa pasca pendidikan di Barak Militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Ke-39 siswa SMP bermasalah ini mengikuti pendidikan Barak Militer sejak 2 Mei hingga 18 Mei 2025. Mereka rata-rata terlibat kenakalan seperti tawuran, bolos sekolah, hingga mengonsumsi minuman keras. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Ya, pendidikan di Barak Militer ini memang tujuannya adalah untuk membangun karakter anak. Tapi banyak pro kontra di tengah masyarakat, apalagi psikolog, dia bilang bahwa sebenarnya ini tidak pas ya dikenakan buat anak-anak, apalagi dengan istilahnya militer seperti itu ya. Benar, tidak sesuai dengan kondisi emosional dari anak-anak karena ini sifatnya hanya sementara. Belum tahu jangka panjangnya seperti apa efeknya. Semoga juga Barak Militer yang saat ini juga dikolaborasikan sama juga dinas pendidikan. Jadinya ada batas-batasan seperti apa untuk mendidik anak. Gitu. Kalau tadi kan udah beres gelombang 1, udah nangis-nangisan sama keluarga. Jangan sampai balik lagi ke gelombang-gelombang selanjutnya. Jangan dong, tapi kita akan lihat bagaimana efek ke depannya, apakah memang pendidikan karakter kedisiplinan ini akan mampu atau baik diterapkan secara jangka panjang. Semoga jangka panjang ya ngefeknya ya, meskipun yang sebulan ya, kurang dari sebulan. Kalau misalnya jangka panjang, menarik dong untuk dimasukkan ke kurikulum mungkin. banget. Ini bahkan ada efek jarak untuk balita-balita di rumah nih pemirsa, anak-anak nakal yang nggak mau mandi, nggak mau makan. Saya bilangin kamu ke Kang Deddy ya. Ya pemirsa, ini ada mantan Mendikbudristek pemirsa Nadiem Makarim buka-bukaan soal dugaan korupsi pengadaan laptop. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di News Today. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, kembali di News Today.
Dan langsung dari Ayu Center Jakarta, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buka-bukaan soal dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang pernah ia pimpin. Ya pemirsa, Nadiem mengaku siap mendukung proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Ya pemirsa, Nadiem Makarim menyebut pengadaan laptop dilakukan di masa pandemi COVID-19 agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ia pun menegaskan pengadaan 1,1 juta unit laptop untuk 77.000 sekolah dilakukan secara transparan. Ia pun mengaku siap memberikan penjelasan kepada penyidik Kejagung bila diperlukan. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung mendalami perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. 3 staf Kemendikbudristek telah dicegah ke luar negeri untuk menjalani pemeriksaan. Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin, agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Kementerian didampingi oleh Jamdatum, ya, dari Kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Ya. Jadi waktu pengadaan ini pun Jamdatum sebagai pengacara negara juga ikut, ada suratnya juga, dan juga sudah diaudit oleh BPKP, tidak ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara optimal. Ya pemirsa, nama Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim muncul setelah terungkapnya dugaan korupsi pengadaan laptop di kementerian yang dipimpinnya. Ya, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 9 triliun rupiah. Oh ya Pak, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Jaksa Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbudristek. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun ya
jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung ini menggeledah 2 apartemen di Jakarta. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemdikbudristek periode 2019 sampai 2023. Dan petugas ini menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2023. Penggeledahan di 2 tempat, ya, ada 2 apartemen terhadap 2 orang yang berbeda, ya, dan dari penggeledahan itu penyidik menemukan berbagai dokumen, ya, berbagai dokumen, buku-buku catatan dan berbagai dokumen lainnya, dan juga menemukan barang bukti elektronik, ya, yang sekarang tentu semua itu sedang dibaca, dianalisis, ya, untuk melihat informasi-informasi apa yang bisa diperoleh dan membuat terang dari tindak pidana ini. Selain itu, Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Dalam hal ini, Harli Siregar menegaskan semua pihak manapun, siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Diketahui anggaran untuk pengadaan laptop Chromebook mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini setelah apartemennya digeledah, pemirsa, 3 staf khusus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ini dicekal berpergian ke luar negeri. Ya, pencekalan ini dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil oleh penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menerbitkan pencekalan ke luar negeri untuk 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dilakukan setelah ketiganya mangkir saat dipanggil sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Pencekalan ke luar negeri berlaku pertanggal 4 Juli 2025 batas waktu yang belum ditentukan. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan, ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Untuk melanjutkan penyelidikan, rencananya penyidik akan kembali memanggil ketiganya pekan depan. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ini masih terus bergulir hingga saat ini. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAK Nikel di Raja Ampat sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian ESDM.
Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Ya. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul, ini. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat bicara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya, Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nih ekspansi pertambangan nikel di Raja Ampat ini jadi sorotan ya, bahkan di media sosial ini ramai sekali pemirsa, teman-teman kita semua mungkin ya ini ada yang menyoroti menolak pertambangan nikel di Raja Ampat. Ya, sangat disayangkan meskipun Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa 30-40 km dari Pianemo atau tempat destinasi wisata yang internasional itu, tapi tetap saja ini mempengaruhi ekosistem bawah laut. Pastinya, apalagi pertambangan nikel pemirsa. Emang jadi pro kontra sih sebenarnya. Indonesia ingin menjadi pemasok nikel yang konon katanya nikel ini adalah pemirsa adalah baku utama untuk kendaraan listrik nih. Nah, sementara lagi tren-trennya boomingnya sekarang di dunia adalah
kendaraan listrik harus pakai baterai seperti itu. Tapi di lain sisi, ya mau nggak mau pertambangan ya pasti akan merusak sekitarnya, ekosistem juga. Belum lagi timbal racun dari nikel itu sendiri untuk warga yang tinggal di sana. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kendaraan listrik ini go green? Apakah ini juga ramah untuk lingkungan? Apakah nanti ujung-ujungnya akan merusak lingkungan? Seperti itu, pemirsa. Tapi informasi terbaru nih, Pram dan juga pemirsa, hari ini akan ada pernyataan dari Presiden bahwa akan ada pencabutan 4 IUP untuk perusahaan nikel yang ada di kawasan Raja Ampat. Jadi batas-batasannya kita akan lihat ya. sama-sama nanti. Semoga juga Raja Ampat masih jadi surga bawah laut terindah di dunia. Pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto pemirsa disebut-sebut kecolongan dengan adanya izin tambang nikel di Raja Ampat. Ya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut izin operasi penambangan merupakan wewenang pemerintah pusat. Dan berikut dialog lengkapnya di program Newsroom bersama rekan Nadia Valeri. Yang ada di kita ini hanya 4. 4 itu 2 yang memiliki izin. Oke. 2 lagi yaitu, tidak berizin. Itu kontrak karya itu PT GAK Nikel. Ada terus 4. Terus yang 1 itu KW. Terus yang 1 itu ini Anugerah Surya Pratama. Dan yang 1 itu yang 3 itu yang ada izin di kita. Yang PT Surya Anugerah Pertama ini izinnya sudah selesai tahun 2024. IUP-nya. Nah, sedangkan PT GAK Nikel dengan KW itu masih berjalan. KW ini kita juga sudah rekomendasikan untuk dievaluasi AMDAL-nya. Jadi itu kira-kira itu 3 perusahaan itu. Mungkin ada yang lain tapi belum ada belum ada izin di kita. Oke, untuk proses evaluasi ini nantinya akan berjalan berapa lama, Pak Elisa? Hingga ada keputusan apakah penambangan nikel boleh dilakukan ataupun tidak? Ya, ini kita serahkan sama pemerintah pusat, kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Yang mengeluarkan izin, IUP ini kan pemerintah pusat. Dan memang pertambangan itu sekarang domainnya pemerintah pusat. Oke. Nah, kita usulkan supaya segera dilakukan rapat untuk melakukan evaluasi, untuk menghadirkan kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga kita akan mengajak masyarakat adat, ya pemilik hak ulayat juga kita bawa untuk bisa di rapat itu, sehingga kita bisa lihat apakah itu bisa dilanjutkan atau dihentikan. Itu tergantung dari keputusan rapat itu. Ya, pemirsa, ini masih dalam momen Idul Adha kemarin, pemirsa. Ini dapat daging kurban melimpah. Jasa penggilingan daging di Jombang, Jawa Timur ini kebanjiran orderan. Nah, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, News Today akan segera kembali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, kembali di Today, pemirsa. Setelah melaksanakan rangkaian rukun haji dan arbusna, jemaah haji kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Masjidil Haram kembali dipadati ribuan jemaah haji yang mengambil nafar awal untuk melangsungkan rukun haji lainnya, yakni tawaf ifadah. Jemaah haji diwajibkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali.
di mana 3 putaran pertama jemaah diwajibkan berlari-lari kecil sambil melantunkan kalimat talbinah dan memperbanyak zikir serta doa. Setelah tawaf ifadah, jemaah haji melakukan sa'i yang juga bagian dari rukun haji. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil atau berjalan mengitari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah menjalani rangkaian ini, jemaah haji bisa bertahalul atau mencukur rambut dan wada yang merupakan tahapan akhir ibadah haji. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Agama ini membantah adanya pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan safari wukuf pada Puncak Haji 2025 kemarin. Ya, safari wukuf dilakukan untuk memfasilitasi jemaah haji Indonesia lansia sakit atau tidak memungkinkan mengikuti wukuf secara reguler. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengonfirmasi tidak ada biaya atau pungutan liar kepada jamaah yang mengikuti program safari wukuf. Ia memastikan program safari wukuf yang dijalankan pada Kamis 5 Juni berlangsung gratis alias tidak dipungut biaya. Safari wukuf dilakukan untuk memfasilitasi jemaah haji Indonesia yang lanjut usia, sakit, atau tidak memungkinkan untuk mengikuti wukuf secara reguler. Untuk program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan insya Allah kita tidak memungut biaya apapun. Ya, tidak ada biaya yang dipungut dari jamaah secara langsung. Adapun terkait dengan kabar-kabar yang beredar mengenai pungutan, kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jamaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya. Di sana mereka sebagian jamaah melakukan komunikasi dengan para pembimbingnya ataupun pimpinan KBIH ataupun organisasi yang kemudian dititipkan. Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Dhanil Azhar Simanjuntak sempat mendatangi persinggahan jemaah haji yang menjalani safari wukuf. Di sana ia mendapatkan cerita soal adanya dugaan pungli kepada jamaah. Jadi apabila ada oknum-oknum misalnya terkait dengan meminta pungutan, misalnya nih mbah-mbah ini, beliau ini Mbah Tamsir dari Rembang. Mbah Tamsir ini dipungut untuk membayar safari wukuf karena beliau lansia, punya keterbatasan, tidak mungkin bisa berkegiatan ketika wukuf, maka beliau disafarikan oleh petugas, oleh teman-teman Pak Sufianto dan kawan-kawan ini dibawa pakai bis dan itu gratis. Jadi kalau ada jamaah yang dipungut untuk bayar safari wukuf, itu berbohong, itu penipuan. Safari wukuf merupakan program yang disiapkan khusus bagi jemaah haji lansia, disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi yang butuh perawatan intensif. Saat wukuf di Arafah, jemaah haji dibawa dari hotel transit menggunakan ambulans. Di sana jemaah hanya berdiam sebentar untuk kembali menjalani perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, ini momentum Hari Raya Kurban ini membawa keuntungan loh ini ternyata bagi jasa penggilingan daging di Jombang, Jawa Timur. Ya, rata-rata pelanggannya merupakan warga penerima daging kurban yang memilih mengolah dagingnya agar lebih awet. Pasca Idul Adha, jasa penggilingan daging mengalami peningkatan pelanggan seperti yang terjadi di jasa penggilingan daging di Pasar Induk Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga rela antri berjam-jam hanya untuk menggiling daging. Antrean ini pun terjadi dari pagi hingga sore hari. Daging kurban yang digiling akan dijadikan bakso dan berbagai olahan daging lainnya. Kenapa memilih untuk dibikin bakso dagingnya? Karena kan di kurban kan banyak, separuh dibikin bakso, separuh dibikin olahan. Ya, kalau ada satu
Tadi gini berapa kilo Mbak? Sekarang Saya. sekitar tadi kan campuran di apa itu daging sapi sama ayam. Daging sapinya sih kurang lebih 2 kiloan sama daging ayam 2 kilo. Harga jasa tergolong murah, per 1 kilogram daging hanya Rp5.000. Bahkan jika di hari biasa hanya mengolah 50 hingga 100 kilogram daging, di momen Idul Adha mampu mengolah hingga 2 ton sehari. Omset pun meningkat.